أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Terima kasih telah mengklik video ini, sahabat. Sebelum mulai, silahkan di-subscribe dan ketik amin. Semoga Allah luaskan rezekimu, diberikan kesuksesan dunia akhirat, dan kita diberikan kesempatan untuk bisa sampai ke bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Di antara dua bulan agung, Rajab dan Ramadan, ada satu bulan yang sering terlewatkan oleh banyak manusia. Bulan yang sunyi dari sorotan, namun penuh dengan rahasia keberkahan. Itulah bulan Sya'ban. Rasulullah justru banyak beribadah di bulan ini, lebih dari bulan-bulan lainnya kecuali Ramadan. Beliau bersabda bahwa Sya'ban adalah bulan yang sering dilalaikan manusia. Padahal di bulan inilah amal-amal diangkat menghadap Allah. Sya'ban bukan sekadar penanda datangnya Ramadan. Ia adalah bulan persiapan hati, bulan membersihkan jiwa, bulan memperbaiki niat sebelum kita memasuki madrasah terbesar umat Islam, Ramadan. Di bulan mulia ini pula terjadi beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam. Peristiwa-peristiwa yang bukan hanya tercatat dalam sejarah, tetapi membawa pesan besar bagi keimanan umat hingga hari ini. 4 peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang pertama, turunnya ayat tentang anjuran sholawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada bulan Sya'ban diturunkan ayat anjuran untuk bersholawat untuk Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Ahzab ayat 56. Artinya, sungguh Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, sholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ibnu Abi Sya'ai Al-Yamani mengatakan, bulan Sya'ban adalah bulan sholawat, karena pada bulan itulah ayat tentang anjuran sholawat diturunkan. Pendapat ini dikuatkan oleh pendapat Imam Syihabuddin Al-Kastolani dalam Al-Mawahibnya, serta Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengatakan bahwa ayat itu turun pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Yang kedua, penyerahan rekapitulasi amal kepada Allah. Salah satu hal yang menjadikan bulan Sya'ban utama adalah bahwa pada bulan ini semua amal kita diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengutip sebuah hadis riwayat An-Nasai yang meriwayatkan dialog Usamah bin Zaid dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Nabi, aku tidak melihatmu berpuasa di bulan-bulan lain sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah menjawab, banyak manusia yang lalai di bulan Sya'ban. Pada bulan itu semua amal diserahkan kepada Allah, dan aku suka ketika amalku diserahkan kepada Allah, aku dalam keadaan puasa. Penyerahan amal yang dimaksud dalam hal ini adalah penyerahan seluruh rekapitulasi amal kita secara penuh. Walaupun menurut Sayyid Muhammad Alawi, ada beberapa waktu tertentu yang menjadi waktu penyerahan amal kepada Allah selain bulan Sya'ban, yaitu setiap siang, malam, setiap pekan. Ada juga beberapa amal yang diserahkan langsung kepada Allah tanpa menunggu waktu-waktu tersebut, yaitu catatan amal sholat 5 waktu. Yang ketiga, peralihan kiblat. Peralihan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram terjadi pada bulan Sya'ban. Menurut Al-Qurtubi, ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 144 dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, dengan mengutip pendapat Abu Hatim Al-Basti, mengatakan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengalihkan kiblat pada malam Selasa bulan Sya'ban yang bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Peralihan kiblat ini merupakan suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, diceritakan bahwa Nabi Muhammad berdiri menghadap langit setiap hari, menunggu wahyu turun perihal peralihan kiblat itu, seperti surat Al-Baqarah ayat 144 berikut. Artinya, sungguh kami melihat wajahmu kerap menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Yang keempat, turunnya perintah Allah untuk menjalankan puasa Ramadan. Bulan Sya'ban merupakan bulan yang berada di antara bulan baik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Pada bulan ini, Allah menurunkan perintah berpuasa pada bulan Ramadan, sebagaimana dikatakan dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, sebagai dasar kewajiban puasa, yang diikuti ayat 184 hingga 187 mengenai tata cara dan keringanan puasa. Wahai orang-orang beriman,
Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah 183. Bulan Sya'ban bukan bulan biasa. Ia adalah undangan lembut dari Allah agar kita tidak memasuki Ramadan dalam keadaan lalai dan kosong. Barang siapa memuliakan Sya'ban, maka ia sedang mempersiapkan dirinya untuk memuliakan Ramadan. Dan siapa yang menyia-nyiakan Sya'ban, dikhawatirkan ia akan melewati Ramadan tanpa perubahan. Mari kita isi Sya'ban dengan taubat, membersihkan hati dari dendam, memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Semoga ketika amal kita diangkat di bulan ini, Allah menerimanya dengan ridho dan mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan iman yang lebih kuat dan hati yang lebih hidup. Amin ya Rabbal Alamin.